Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yezatri Cahyani dengan NIM 23030078 akan menjelaskan materi pada bagian turunan parsil dengan mata kuliah Kalkulus Pengubah Banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi apa itu turunan parsil, kemudian bagaimana contoh dari turunan parsil menggunakan konsep limit maupun tidak. Setelah itu ada turunan parsil kedua. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu turunan parsil. Jika Y sama dengan fx sebagai fungsi dari suatu peubah x, maka turunan pertama fungsi Y sama dengan fx hanya terhadap peubah x yang dinotasikan dengan Y aksen atau fx atau dy per dx atau df per dx. Jika Z sama dengan fx, y sebagai fungsi dari dua peubah x dan y, maka turunan pertama fungsi Z sama dengan fx, y dapat dicari untuk kedua peubah x dan y tersebut. Masing-masing turunan tersebut disebut sebagai turunan parsial. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, di sini ada definisi dari turunan parsial sendiri, yaitu jika Z sama dengan fx, y sebagai fungsi dua peubah x dan y, maka turunan parsial pertama dari fungsi Z sama dengan fx, y terhadap peubah x yang dinotasikan dengan dof x, y atau do z per do x atau fx x, y atau f1 x, y didefinisikan sebagai dof x, y per do x sama dengan limit delta x menuju 0 fx ditambah delta x, y dikurang fx, y per do x. Maksud saya delta x atau dof x, y per do x sama dengan limit t menuju x f t, y dikurang fx, y per t dikurang x bila nilai limitnya ada. Kemudian turunan parsial pertama dari fungsi Z sama dengan fx, y terhadap peubah y dinotasikan dengan do f x, y atau do z per do y atau f y x, y atau f2 x, y didefinisikan sebagai do f x, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0 fx, y di fx, y ditambah delta y dikurang fx, y per delta y atau do f x, y per do y sama dengan limit t menuju y fx, t dikurang fx, y per t dikurang y. Oke, selanjutnya di sini terdapat contoh. Tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan Z sama dengan fx, y dikurang x kuadrat y ditambah x ditambah y ditambah 1. Selanjutnya tentukan turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y di titik x. Nah, untuk menyelesaikan contoh ini,
kita sudah mengetahui tadi definisi turunan parsil dengan menggunakan konsep limit. Jadi do f x, y per do x sama dengan limit fx ditambah delta x, y dikurang fx, y. Nah, untuk mencari turunan parsial pertama dari fungsi z, fx, y sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah y ditambah 1 terhadap peubah x. Kita akan mencari nilai turunan terhadap x-nya. Jadi kita masukkan nilai limit x menuju 0. Nilai x-nya kita ganti dengan fx ditambah delta x. Jadi setelah kita mengganti nilai x dengan x ditambah delta x, kemudian kita kuadratkan y ditambah x ditambah delta x ditambah y ditambah 1 dikurang fx, y adalah nilai dari fx, y itu x kuadrat, y ditambah x ditambah y ditambah 1. Setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu. Dari x ditambah delta x kuadrat ini bisa x kuadrat y ditambah 2x delta x y ditambah delta x kuadrat y. Kemudian ini bisa kita buka kurung menjadi negatif x kuadrat y, negatif x, negatif y, negatif 1. Setelah itu ini bisa kita kurangi dengan yang sama, ini bisa dicoret dengan ini, kemudian y ditambah 1 bisa dengan ini, dan x juga bisa. Jadi yang tersisa adalah 2x delta x y, kemudian delta x kuadrat y, dan delta x ya. Oke. Kemudian dibagi delta x. Nah, ini juga bisa kita coret. Ini habis, delta x dibagi delta x habis. Kemudian ini juga bisa. Jadi pangkat 1 ini habis. Nah, menjadi 2xy ditambah delta xy ditambah 1. Ini 1. Kemudian kita ganti nilai delta x menuju 0-nya dengan, kita ganti delta x-nya dengan 0, menjadi 2xy ditambah 0 dikali y adalah 0 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 2xy ditambah 1. Oke, selanjutnya itu adalah turunan parsial pertama dari fungsi z terhadap peubah x. Bagaimana dengan turunan parsial pertama dari fungsi z terhadap peubah y? Mari kita lanjutkan. Nah, sama seperti cara tadi, tetapi untuk turunan parsial pertama dari fungsi z terhadap peubah y adalah kita menurunkan terhadap y-nya saja. Dengan menggunakan konsep limit tadi, kita menukarkan nilai y dengan y ditambah delta y. Nah, do f x, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0, fx, y ditambah delta y dikurang fx, y per delta y. Do f x, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0, x kuadrat, nilai y-nya kita ganti dengan y ditambah delta y ya.
kemudian ditambah X ditambah Y ditambah delta Y ditambah 1 dikurang nilai fx. Nilai fx-nya adalah X kuadrat Y ditambah X ditambah Y ditambah 1. Kita ganti saja di sana. Kemudian kita jabarkan lagi seperti tadi. Ini bisa kita kalikan ke dalam menjadi X kuadrat Y ditambah X kuadrat delta Y ditambah X ditambah Y ditambah delta Y ditambah 1. Ini bisa kita kalikan ke dalam, nilai negatifnya menjadi negatif X kuadrat Y negatif X negatif Y negatif 1. Oke, selanjutnya kita kurangi masing-masing variabel yang bernilai sama. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, kemudian ini juga bisa, 1 juga bisa kita coret. Jadi sisanya adalah do f x, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0 adalah x kuadrat delta y ditambah delta y per delta y. Ini bisa kita coret juga menjadi 1, ini habis juga 1. X kuadrat dikali 1 x kuadrat ditambah 1. Nah, karena limit delta y menuju 0 delta y-nya tidak ada, maka hasil dari turunan parsial pertama dari fungsi z terhadap peubah y adalah X kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, selanjutnya nilai turunan parsial pertama dari fungsi z f X kuadrat Y ditambah X ditambah Y ditambah 1 terhadap peubah X di titik 1,2. Jadi kita ganti nilai X, Y nya adalah 1,2. Tinggal kita masukkan saja tadi 2x dikali y ya. Jadi nilai x nya 1, jadi kita ganti 2 dikali 1 2 dikali 2 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan nilai turunan parsial dari fungsi z terhadap peubah y tadi adalah x kuadrat ditambah 1. Kita ganti nilai x nya adalah 1 dikuadratkan 1 ditambah 1 yaitu 2. Dapatlah hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan turunan parsial pertama dari fungsi 2 peubah z sama dengan fx, y dapat dilakukan hal berikut. Nah, jika z sama dengan fx, y diturunkan terhadap peubah x, maka peubah y dianggap tetap atau konstan. Artinya, turunan terhadap x, y-nya itu tidak diubah atau tidak diganggu, sehingga menyebabkan y itu tetap atau konstan. Begitu juga untuk jika z sama dengan fx, y diturunkan terhadap peubah y, maka x-nya itu tetap atau konstan. Oke, selanjutnya kita ada contoh soal. Sama seperti contoh soal tadi, tetapi contoh ini coba kita langsung turunkan secara langsung tanpa menggunakan konsep limit tadi. Jadi di sini ada tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan z fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah x ditambah y ditambah 1. Penyelesaiannya adalah turunan parsial fx, y terhadap x adalah do f ya, do f x, y per do y, maksud saya do x sama dengan tadi dikatakan bahwa jika z diturunkan terhadap peubah x, maka peubah y dianggap tetap atau konstan. Jadi yang bergerak itu hanya x. Jadi
turunannya adalah 2x y ditambah 1. Oke. Kenapa y dan 1 tidak diturunkan? Karena yang diminta adalah turunan terhadap x saja. Nah, kemudian bagaimana dengan turunan parsial terhadap y? Itu do f x, y per do y sama dengan terhadap y apa di sini? Yaitu x kuadrat ditambah 1. Nah, jadi x di sini dan 1 di sini tidak diturunkan karena yang diminta adalah turunan terhadap y. Oke, selanjutnya di sini kita ada contoh. Tentukan turunan parsil dari fungsi f(x, y) x sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat terhadap peubah x dan y. Nah, untuk menjawab contoh ini, mari kita kerjakan satu persatu. Jawab. Pertama kita turunkan terhadap x dulu, yaitu do f x, y per do x sama dengan, kita tulis dulu di sini x kuadrat turunan terhadap sin do per do x sin x y kuadrat ditambah, mohon maaf jika tulisannya kurang jelas, saya akan membacakannya saja. Sin ditambah sin x y dikuadratkan. Kemudian kita turunkan do terhadap do x dengan x kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah, saya tulis di sini saja ya. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat cos. Kenapa cos? Karena kita turunkan terhadap ini tadi ya. Ini do per do x, ini kita turunkan ya. Sin x y kuadrat kita turunkan menjadi cos x y kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi dengan do x per do x y kuadratnya kita turunkan lagi, ditambah sin, ini yang di sini tadi ya, yang ditambah sini,
yang sin ini, sin x y kuadrat dikali 2x. Dari mana 2x-nya? 2x adalah turunan dari ini, ya, turunan do terhadap do x. Nah, setelah itu kita tulis. Ini saya sambung ke samping boleh ya. Jadi hasilnya adalah tadi x kuadrat sama dengan x kuadrat cos, nanti bisa ditengok lagi di sebelah, kemudian dikali xy kuadrat. Jadi kita turunkan terhadap x, maka hasilnya y kuadrat ditambah 2x sin 2x sin x y kuadrat. Oke, kemudian ini bisa kita kalikan dan majukan ke depan menjadi x kuadrat y kuadrat cos x y kuadrat ditambah 2x sin x, y. Oke. Nah, inilah turunan parsial pertama dari fungsi f(x, y). Nah, bagaimana dengan turunan parsial pertama terhadap y? Mari kita lanjutkan. Jadi soalnya tadi adalah ini ya. Soalnya tadi adalah ini. Tentukan turunan parsial dari fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat sin x. Oke, kita tulis ulang aja ya. Soalnya soal f(x, y) sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat. Nah, tadi sudah kita turunkan terhadap x, sekarang kita turunkan terhadap y, itu do f x, y per do y ya, sama dengan kita turunkan nilai x kuadrat, nah kemudian cosnya do per do x, kemudian turunan terhadap sin x, y kuadrat ya. Nah, ini kita turunkan terhadap y, maka menjadi x kuadrat, turunan sin adalah cos x y kuadrat dengan turunan do per do y dari x
menjadi x kuadrat cos x y kuadrat turunan terhadap x y kuadrat terhadap y adalah 2x y. Nah, inilah hasil dari turunan parsil terhadap y. Ini bisa kita majukan ke depan menjadi 2x pangkat 3 y cos ya x y kuadrat. Nah, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan contoh ketiga. Nah, di sini ada contoh 3 variabel ya. Ada misalkan w sama dengan fungsi x, y, z sama dengan xy ditambah 2yz ditambah 3xz. Maka hasilnya adalah, ini bisa kita turunkan satu persatu. Jadi ini bisa do f per do x ya. Do f x y z per do x. Nah, kita turunkan terhadap x saja, hasilnya menjadi y ditambah 3z. Ditambah 3z. Oke. Kemudian untuk do f x, y, z terhadap y per do y, maka menjadi apa dia? Menjadi x ditambah 2z. Nah, ini dia, x ditambah 2z. Nah, bagaimana dengan turunan terhadap z-nya? Kita lanjut ke samping ya, karena ini tidak muat. Nih, jadi turunan terhadap z-nya do f x, y, z per do z adalah mana tadi soalnya? Ini turunan terhadap z ya. Jadi 2y ditambah 3x. Oke. Sama dengan 2y ditambah 3z. 3x ya. 3x karena yang diturunkan terhadap 2z. Oke. Selanjutnya ada turunan parsil kedua. Nah, apa sih itu turunan parsil kedua? Jadi turunan parsil kedua dari fungsi z sama dengan fx, y didefinisikan sebagai turunan parsil dari do f x, y atau do f x, y per do x atau do z per do x atau fx x, y dan do f x, y per do y atau do z per do y atau fy x, y terhadap perubahan x, yaitu f x diturunkan 2 kali x, y do per do x dikali do f x, y per do x sama dengan do x, yaitu turunan pertama dari fx x, y sama dengan do kuadrat fx, y per do x kuadrat. Ini bisa kita baca sendiri dengan saksama.
bahwa jika turunan parsial kedua itu kita turunkan sebanyak 2 kali. Oke. Nah, teoremanya mengatakan jika jika fxy x, y dan fyx x, y kontinu di titik A, B, maka fxy A, B sama dengan fyx A, B. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita ada contoh soal. Nah, ini tentukan semua turunan parsial kedua dari fungsi z sama dengan fx, y sama dengan x pangkat 3 y kuadrat dikurang x y pangkat 5. Bagaimana untuk menjawab contoh soal berikut? Mari kita jawab. Nah, tadi sudah kita pelajari di bagian pertama tadi untuk mencari turunan parsial pertama terhadap x, yaitu do f x, y y per do x sama dengan, kita turunkan terhadap x nya saja menjadi 3x kuadrat y kuadrat tetap dikurang y pangkat 5 ya. Nah, ini untuk turunan parsial pertama terhadap x. Bagaimana jika turunan parsial kedua terhadap x, yaitu mari kita tuliskan. Jadi do kuadrat. Nah, ini turunan pertama tadi fx, y per do x kuadrat, maka menjadi do per do x dari turunan pertama kita tadi yang ini ya. Yang ini sudah kita cari, ini tinggal kita masukkan ke dalam nilai fx, y ini nilainya tadi kan, menjadi kita kalikan ya, 3x kuadrat y kuadrat kurang y pangkat 5 menjadi apa? Menjadi 6x y kuadrat tetap ya, ini hanya ini y pangkat 5 nya tidak kita turunkan karena tidak ada variabel x di dalamnya. Oke, setelah itu kita mencari turunan kedua terhadap do y dan do x nya ya. Jadi do f x, y per do y ini kuadratnya, do y do x. Nah, kita turunkan terhadap y, do per do y. Nah, nilai x ini tadi sudah kita dapatkan, yaitu 3x kuadrat ya, tadi 3x kuadrat 3x kuadrat y kuadrat dikurang y pangkat 5 ya tadi. Nah, ini kita turunkan terhadap y menjadi 6 x kuadrat y dikali dikurang 5 y pangkat 4. Nah,
inilah turunan parsial kedua yang kita turunkan dengan terhadap Y. Nah, bagaimana dengan turunan parsial pertama terhadap Y? Tinggal kita turunkan saja seperti tadi. Jadi rumusnya adalah do fx, y per do y sama dengan dua turunannya tadi adalah soalnya tadi adalah x pangkat 3 y kuadrat kurang x y pangkat 5. Jadi kita turunkan terhadap y menjadi 2 x pangkat 3 y menjadi 2 x pangkat 3 y dikurang 5 x y pangkat 4 ya. Nah, inilah turunan pertamanya. Kemudian bagaimana jika turunan keduanya do kuadrat f x, y per do y. Nah, kita turunkan lagi terhadap y ya, 2 do per do y. Ini do ya, bukan 2 do y. Nah, nilai fx, y ini kan sudah kita dapat tadi kan, bahwa nih. Jadi tinggal kita masukkan saja 2 x pangkat 3 y kurang 5 x y pangkat 4 menjadi 2 x pangkat 3 y nya habis ya, menjadi 1, jadi tidak ditulis, menjadi 20 x ini 20 kenapa nih dikurang 20 x y pangkat 3. Nah, ini turunan parsial kedua terhadap y. Bagaimana jika ini tidak muat lagi? Di mana lagi kita menulis? Nah, di atas saja ya. Jadi turunan parsial terhadap do x dan do y nya adalah ini dikuadratkan ya, do y do kuadrat x, y ini fx, y ya, per do x do y sama dengan, langsung kita turunkan saja ya, karena kondisi ini tidak memungkinkan untuk menulis. Jadi ini sudah dapat nilai fx nya, tinggal kita turunkan menjadi ini ya, ini. Jadi terhadap x jadi 6x y 6x kuadrat y ya, ini terhadap x juga 5y pangkat 4 dikurang 5y pangkat 4. Nah, ternyata kondisi turunan parsial kedua terhadap do x dan do x do y dan do y do x sama. Gimana samanya di sini? Nih, sama hasilnya ya. Ini sama dengan
Jadi terbukti bahwa teorema yang dikatakan tadi benar. Nih, terbukti bahwa teorema tadi mengatakan jika fxy dan fyx kontinu di titik a, b, maka fxy a, b sama dengan fyx a, b. Jadi pada kasus tadi ini kontinu ya. Oke. Baik, sekian penjelasan materi bagian turunan parsial dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.